bahwa maqamul ubudiyah Allah jadikan sesudah tersebut di atas 12 dinding. Dan kemarin kita sudah tahu bahwa ditimbulkan pada Nur Muhammad 4 sifat lah. Nah, lalu Tuhan menjadikan 12 dinding. Satu dinding perjalanan 1000 tahun. Dan itu Muhammad SAW di maqam ubudiyah dalam ibadah. Artinya orang yang benar-benar fana dan istigraq di Nur Muhammad SAW bil kulliyah, sekalian jasmani dan rohani. Misra itu Nur Muhammad pada sekalian jasmani dan rohani, sebagaimana misranya air dengan tumbuh-tumbuhan, maka diperolehnya di sisi Allah dan Rasulnya dan di sisi para malaikat kemuliaan. Nah, jadi kayak inilah. Setelah Nur Muhammad ditimbulkan pada diri Muhammad 4 sifat, sifat wablah, sifat khawf, sifat raja, dan terakhir sifat ayalah. Nah, kemudian di dinding itu 12 dinding. Satu dinding perjalanan 1000 tahun, berarti 12 dinding 12.000 tahun lah. Nah, Nur Muhammad itu di maqamil ubudiyah aja. Nah, di maqamil ubudiyah. Nur Muhammad pada maqam ubudiyah, pada maqam beribadah. Untuk caranya dengan di sini dipadahkan misra itu Nur Muhammad pada sekalian jasmani dan rohani, sebagaimana misranya air dengan tumbuh-tumbuh. Ini kita pakai bahasa orang Bahari di Durnapes, yaitu dia bunyinya. Apa tujuan? Supaya kita peroleh di sisi Allah dan Rasul dan di sisi para malaikat kemuliaan. Supaya jangan terdinding itu juga. Jadi di dalam kitab Risalah Wasilah, itu kadang dikumpul tipis kitabnya. Di situ dikatakan yang mendinding antara kita jumlahnya 1.640 dinding. Gampang lah. Gimana Pak, gue disuruh maan dia. Tapi tidak kalau juga kan percaya kan, karena masjid ini sudah kelihatan kan. Aku juga kan baca kitab mana anaknya. Cuman yang jelas dan kitab Risalah Wasilah itu dikatakan antar kita ada 1.640 dinding. Kayak payu jabi insan. Bagaimana kita untuk menembus sekian banyak dinding itu. Sekalinya disebutkan walakin sahlatun. Walakin sahlatun. Akan tetapi mudah aja, ada sulit ada. Supaya jangan kita dinding. Walakin sahlatun. Sahlah ini mudah. Jadi ada amalan supaya banyak utang lakunah ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Adalah nah. Paling ada utang banyak. Aku kan utang banget. Cuma doanya ada.
kalinya kan doa bayar utang ada, doa untuk mudah kita ada segalanya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Itu artinya, ya Allah, la sahla, tidak ada tidak ada kemudahan melainkan engkau jadikan kemudahan. Itu yang zaman Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ini pernah aku amalkan kan lagi bujang dasar nyaman dasar nalur segala itu lah, ada bisa aku melamar lah, dan orang melamar aku minta misi kena aja dulu lah. Aneh ya, orang datang ke rumah nokan kan bisa melamar apa jangan berkulisan aja aku orang jadi habis lain sudah 4 bulan minta waktu dan aku insya Allah menurut sehat memang ya bangga saya pun bisa di jalan mati aku datang kemari bagiannya minta. Nah ini kenapa ini kedamaian kan Allah malah salah lama jalan tahu. Ya Allah, tidak ada kemudahan melainkan engkau berikan kemudahan. Semua ya, ada aja pelan hati Nabi Dinyasan. Nah, jadi yang mendinding antara kita 1.640.000 dinding. Bingung banyak adalah. Jangan heran kita. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini ada bisa anak bulat orang. Nah, jadi mendulang kata tahu amalan anak Nabi selain memang bulat itu ya jadi kemudian nggak tahu namanya lah. Pokoknya lawan Haji Asnam gitu. Haji Asnam ini jatuh Madinah lawan Haji Bakri. Nah Haji Bakri kan terus ditamat apa aja di guru danau itu ditamat kenapa? Makanya petugas di dalam guru danau kan 69 dan kan itu di 6 tahun. Ya di sana ketika dulu bisa kan gitu kuliah. Di Palam situ, nah di Palam itu daerah Banjarbaru. Saya dapat akun kayak apa ya kita ke bati-bati ya. Kendaraan ini bisa kendaraan ke bati-bati. Padahal kan apa nanti takut makan nggak salah di sini. Nggak salah ini kan jangan kan ada tahu ngaran anak Nabi Sulaiman bulat di sini. Aku bilang kada tahu. Kamu nyal tahu diberi hadiah empat. Dan kan gawi itu caranya jorong hari ngarannya lami. Nah lami batakdit lami batak lami binti Sulaiman. Lami binti Sulaiman. Semacam kan tahu lamaran masih tak ada kan Nabi waktu Nabi dari Mesir Arab kan mencium bau harum luar biasa. Nabi bertanya kepada Jibril, bau apa itu saja? Bau apa ini hai Jibril? Bau masitah dari Jibril Nabi. Masitah ini tulisannya apa itu nah? Masitah mistun suroi Masitatun ini simpaya orang namanya tukang suroi. Nah itu bahasa apa dikuasai lah tukang suroi anak Fir'aun, artinya jadi membantu di rumah tangga Fir'aun. Pada waktu menyuruh anak Fir'aun pupurlah suroi ini apa darah wasita Bismillah Ta'isa Fir'aun
dengan nama Allah mudah celaka Firaun. Sangit aja Jepang cuma karena susah. Empat bicara di situ lah. Nang anak ini paham. Dilaporkanlah kepada abahnya Firaun kan abahnya. Ya nang masih tak di jarang tak di jarang. Memang yang pertama Islaminya kan kalau mau sadar karena masih tanya ada kelebihan di hati Fir'aun ya sudah meninggal lagi kan tinggal masih tanya dalam apa namanya anak waktu hendak dilontarkan masih kasihan dengan anak yang halus ini bersuara ibuku kita lontarkan kita dalam kebenaran hanya melontar berdua jadi tiga lelaki cuma masih minta kuburkan satu lubang. Nah itu dalam riwayat ini nang keciuman oleh Nabi Harumnya tuh nah keciuman beberapa ratus tahun ya zaman Fir'aun sampai zaman Nabi masih zaman Nabi Musa ini ribuan tahun nih siap pangaran masih makanya dari guru Rahani hendak mati jangan lagu dalam Islam rajin-rajin bahagia Fatihah lawan Siti Masita. Nah, siapa ya? Nah, Panah binti Hizkil. Nah, Panah binti Hizkil. Lain Panah itu lain. Panah binti Hizkil. Ini arahnya Hizkil. Panah binti Hizkil. Itu ngaran masjid itu gelaran di kita kunyah dan menok kunyah gelar pernah binti Hizkil itu kop tuh salah Hizkil jadi dinding antara kita dengan Tuhan itu jumlahnya 1.640.000 dinding. Nabi Musa Allahu Musa taklima turun naik gunung Tursina hendak berdapat dengan Tuhan hendak bertemu Tuhan lah kada juga ketemu nih saat ketemu hanya kalamnya aja Allahu Musa kalamnya aja tapi itu pun Nabi Musa merasa luar biasa kenapa kenikmatan kalamullah nih sampai Nabi Musa turun dari gunung Tursina wapi ajan hinaqaqrada dua telunjuk tangan beliau nih dicutupkan kedua telinga maksudnya kada hendak lagi mendengar suara-suara yang ada di dunia suara yang di dunia bising banget rasanya dari saking mendengar nikmat kalamullah. Akhirnya Nabi Musa berkata, adakah itu hambamu yang lebih mulia daripada hamba? Karena hamba telah mendengar kalammu. Ini kan berarti para wanarnya sudah dalam Tuhan. Mendengar kalam Tuhan langsung. Nah, kalau Nabi kan oleh perantaraan dia aja. Kalau Nabi Musa langsung mendengar kalamullah. Tapi apa ajar Tuhan? Ajar Tuhan ya. Nah. Jadi Tuhan yang baini wa bainaka sab'una alfa hijab di antaraku dan di antaramu 70.000 dinding. Sudah mendengar kalau Tuhan ya 70.000 dinding.
Nah dari sini kita kalau ada suara-suara itu disaring dulu suara nang kada ada orangnya itu dalam bahasa Nabi pahata pahati punya pahata pak hati punya ada suara tapi orang nang kada ada ya pahata pahati pun karena banyak sudah terjerumus kami orang biasa ulama juga ini ngarannya pahata pahati pun jadi Nabi Musa benar dan Tuhan di antaraku dan di antaramu 70.000 dinding kada gampang nih bahkan kain aja tipis-tipis nah sampai 7.000 sampai ke mana kain itu nah tipis kalau sampai 70.000 dinding nah kayak pas pegang tadi dinding nang kita disuruh nah, jadinya walakin nah salat pun nah akan tetapi yang mudah satu caranya nah ini caranya ini supaya jangan terdinding aman bakalan terdinding tarik tinggal sampai rohani kita kembali satu bisa juga amal ibadah kita akan sampai nah ini karena kita ada berusaha ikhtiar kayak pas jangan terdinding kan jadi cara yang pertama bi ayatah apakah bi hakikat nafsi dengan bahwa benar-benar bi hakikat nafsi dengan sebenar-benar dirinya itu yang dimaksud saya seman Ahmadani nih ada seperti si Abu Qadir Jilani kalau si Abu Qadirnya kelewat lah bijikir wukuf biar guru jangan atau zikir wukuf batinnya Allah sampai terasa kesejukan niat Allah sehingga kepercayaan adanya Allah keyakinan adanya Allah perasaan bersama Allah pandangan adanya Allah ini perjalanan si Abu Qadir Jilani dulu lalu Syekh Abdul Qadir Jilani dapat Faidul Ilahiyah nah Faidul Ilahiyah jangan bisa ada tolak kalau bisa ada tolak nomor sifat nih kalau di dalam martabat jalan martabat wahidiyah jalan martabat jalan martabat wahidiyah jalan mufasal jalan yang terperinci dulu kan menjejaki jalan dulu nah maka dua Syekh Abu Qadir Jilani maka dua Syekh Abu Qadir ya bihadatin Nabi beliau masuk hadatnya Nabi dia banyak dari sekitar Imam Muhammad tuh hadatnya Nabi entah karena itu boleh diartikan nyaran Tuhan boleh diartikan nyaran Nabi ya nang jahir ke dunia ya Muhammad nah masuklah si Abu Qadir ke hadatnya Nabi ya karena oleh Syekh Muhammad ya akhirnya si Abu Qadir mendapat Faidul Rabbani ya Faidul Faidul Rabbani ya apa perbedaan Faidul Ilahiyah dan Faidul Rabbani Faidul Ilahiyah ini kan ilah ini dari bahasa Allah nih nah, jadi Allah nih ini kalau di dalam kitab Jadul Mutakin ya nang jalan panah bilakal panah pisifat panah bilasma panah pijat bako bilah bako bilah kan kayak itu urutannya kan di dalam kitab Jadul Mutakin dari peninggalan saya bersama kembali nah dan kedua jalan hadis sunnah nah jalan hadis sunnahnya jalan adat kenabian ya panah isyirak Muhammad dapatlah Petra Badia
Lipat pilihannya kan ilah itu dari bahasa Allah. Allah tuh dinamakan dalam kitab Allah ini Allah Allah. Ini ismu jalalah ngaranna. Nah, tuh kalau hendak ada di dalam kitab Tanbihul Qulub tuh. Allah Allah atau ya Allah Allah disebut ismul jalalah, nama kebesaran bagi diri Tuhan. Jadi dikatakan faidah dilimpahkan dari nama kebesaran Tuhan. Faidah ya tuh. Nah kemudian yang kedua Syekh Abdul Qadir Jilani masuklah ke hadrat kenabian. Itu panah isyirak di Nur Muhammad. Dapatlah faidah rabbaniyah. Cara masuk ke hadrat kenabian itu hanya panah isyirak aja. Panah dan isyirak di Nur Muhammad. Karena pada hakikat hati yakini rasakan benar-benar bahwa diri Muhammad isyirak kan lakukan di tempat khusus waktu menjamkan dua mata. Di sini kita kalau ingin mendapat baik rabbaniyah, apa sifat terima rabbaniyah? Dilimpahkan dari diri kasih sayang Tuhan. Dari diri kasih sayang tadi kan dari nama kebesaran. Baik rabbaniyah dilimpahkan dari diri kasih sayang Tuhan sendiri nanda melimpahkannya. Sampai beda nih. Nah, jadi salah satu jalan untuk supaya jangan tadinding nih, karena banyak dinding nih. Bi ayat hakikat nabi dengan bahwa benar-benar dengan sebenar-benar dirinya. Memangnya sebenar-benar diri ini anak hakikat nafsi. Nah. Caranya supaya jangan terdinding nih sana. Di ayat hakok dengan bahwa benar-benar di hakikat nabi dengan sebenar-benar diri. Anna hakikat nabi sebenar-benar diri. Mutahikatun ada hubungan. Bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan Maksudnya. Ya kan? Ada hubungan. Berarti kan dinding ini intinya nih. Sesungguhnya sebenar-benar diri multahiqah ada hubungan bijatil muqaddasah dengan di Tuhan suci. Ini tujuan supaya disuci. Kalau disuci malah serubuk orang suci karena mungkin. Bahwa bijati syarifah dan ada hubungannya juga dengan diri yang mulia. Jadi yang dimaksud dengan diri Tuhan suci ya nur. Yang dimaksud dengan diri yang mulia ya Muhammad. Nah. Cuma pada hadat wahdah itu pula udah kayak itu kan kan sinkron, makanya guru-guru kan bisa bicarakan kayak itu kelihatannya ada belajar. Aku yakin aku ini bakal selalu menerus Bandar Mas. Aku ini komandan cari minta bari di Bandar Kakawanan rapai semian kan terpengaruh menjadi guru sudah membawa api sudah demam bukan itunya tadi dindingnya nah cuman kita masyarakat. Ya kayak apa-apa yang dihitung dulu kok bertahap sih sama dinding ada kelihatan cuma kan di akhirat kelihatan lah mudah-mudahan dalam berkat itu aja kita gunakan selamat bertaat. Nah jadi yang dimaksud dengan diri Tuhan itu nur. Oleh karena itu jangan diri Tuhan itu nurjat dalam barikan. Kalau sudah bicara nurjat nur bagi Tuhan kan di antara kalimat nurjat itu kalimatnya. Ya, artinya nur diri bagi Tuhan mana kita ambil? Ambil ada hubungan dengan nama Tuhan. Apakah ada nur lah? Zat ini memberikan penjelasan, memberikan pengertian bahwa nur diri bagi Tuhan itu. Ini asalnya belum ada apa-apa tuh. Jangan diartikan cahaya. Nabi aja yang tahu dulu. Setelah saya Jabir datang bertanya, ay baginda apa mula-mula yang ada itu Ahmad Tajali. Kalau Tajali udah nampak kabar siapa sih itu Tajali
Satu-satunya hanya kepada Muhammad. Itu yang dikatakan Nabi kepada Jabir. Mula-mula ada itu. Nah, karena itu yang dilihat Nabi. Mulai Nabi dilahirkan itu sudah melihat Nabi. Yang di dalam Nabi. Habis itu. Fahina baraja sallallahu alaihi wasallam. Mimbatni baraja rabi antar pahu ilas. Itu artinya ketika Nabi dilahirkan. Mata Nabi ini kalanya apa sih? Nanti lihatlah Nabi hanya kalimat Nur Muhammad. Ini alam semesta ini kan terlihat. Alam ini jarang banget alam sawun. Itu alam sawun kayak embun. Kayak berbentuk. Kayak embun tuh. Kayak nang kita nang. Apa nang. Kabut. Yang terlihat ada kalimat Nur Muhammad. Itu yang pertama. Yang terlihat diberi nama dengan alam tayin. Alam penyataan yang pertama yang terlihatlah Nabi. Nah barulah hanya terlihat alam semesta itu yang dikatakan alam semesta ini daripada nur. Nabi katakan dalam sejarah yaitu juga kenal hadisnya Allah. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada dulu. Habis sudah. Jadi syaratnya yang pertama supaya jangan terdinding aja nih. Dengan bahwa benar-benar dalam sebenar-benar dirinya, sebenar-benar diri kita ada hubungan dengan diri Tuhan, ada hubungan dengan diri. Dari sini kita disuruh yakini serta merasakan supaya diri tidak terdinding oleh Tuhan lawan Nabi. Itu aja semacam aja. Masalah tambahan-tambahan terserah tambahin sebelum batam lagi dijelaskan aja. Kita ini tak kaji tambahan aja nah. Pada tak kaji aslinya. Itu kadang-kadang gagal untuk mencapai supaya jangan kita dinding. Nah, ini maksud di sini nah nih. Nah, keenam adalah yang mesra tadi. Untuk mencapai kemuliaan kan ujung-ujungan tadi. Nah. Dan kita di makam ubudiyah. Nur Muhammad di makam ubudiyah. Tahu makam ubudiyah. Ini jangan Nabi lah makam ubudiyah. Nah kayak presiden di sini ada ini kan makam ubudiyah. Ini gue Raja Anang. Jadi kan baca kita hadis juga. Orang itu dalam ibadah. Kayaknya aja nah ibadah kita. Ubudiyah. Namanya dalam ubudiyah. Dan ibadah yang luar biasa. Namanya. Ibadah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi malaikat. Di sisi Tuhan kan. Kalau di sisi malaikat akan minta kenapa bisa parana. Kan kita nanya cara yang paling mudah jangan kan bersifar kan nak ada mana-mana sih ya lah bersifar jual lah barang sehari sama lama 70 kali lah tapi bukan itu mendapat kemuliaan. Udah dicontohkan Nabi Adam dia bersalah sedang bersifar Nabi Adam 1 tahun pintu tobatnya tertutup. Pintu keredaan tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu rahmat tertutup, kayak pada Adam. Siap, nah akhirnya yang minta petunjuk, datang petunjuk bukan bacaan. Abu Arwah, Nabi kita yang gitu. Pada Nabi kita belum dilahirkan lagi. Hanya dibukakan Tuhan pintu taubat dan pintu reda dalam rahmatnya. Dikembalikan khalifah Nabi Adam. Mampulah syariat untuk menembus dan mampu karena dinding. 1 tahun udah gampang ini orang harus sampai hebat juga ya lah. Anu satu meninggal. Nah ini yang dimaksud di sini lah. Jadi pulang pertama, yang dikatakan orang yang di dalam makam ubudiyah, tanpa isi gerak aja lah. Dan teman kan ambil di jalan panel isi gerak nih. Atau abad sehingga mendapat sehingga datang saya buka diri jalani kemudian datang Rasulullah untuk memerintahkan supaya disampaikan itu jalan hakikat itu jalan Muhammad. Nah setelah itu ini manfaatnya ya. Pertama karomah ya, mendapat karomah kemuliaan di sisi Allah, hidup dalam redha Allah, dalam genggaman kasih sayang Allah. Kemuliaannya nang di makam ubudiyah nih yang pesan kan durajan nang junior sini ini bisa nih kan jadi ubudiyah jerah
pengaran aku dan pengaran bisa nunggu dia tuh bisa organik adalah bisa gitu. Jadi menyuruh beda bakal lah aku pengaran nyebut dia. Tapi alhamdulillah kan berarti sudah dari mana-mana masuk ke sini lah. Dari pojok kami bisa pertanyaan sudah bisa rangka. Kemudian melihat guru-guru yang ada di kira-kira ada sebujur dua lah. Kedua, seadah ya. Keberuntungan di sisinya, dapat keberuntungan di sisi Allah, diampuni dosa dan mati dalam keadaan khusyuk. Yang dari di makam ubudiyah nih, ada di makam ubudiyah jalan hakikat saja. Kalau makam ibadah lain lagi, nang ibadah dia ubudiyah beranai di pintu aja ubudiyah karena ada. Ketiga, hebatnya kehebatan di sisi pada malaikat. Malaikat memohonkan keampunan dan memuliakan mereka. Keempat, rahmat. Mereka yang fana dan isgraq pada Nur Muhammad SAW hidup dan mati dalam rahmat Allah. Hidup dan mati dalam rahmat Allah. Kelima, rafah ya. Nah, mereka yang tersebut dalam kasih sayang manusia dan malaikat. Keenam, pakor. Dari hadis diambil aku perinciakan. Tetap istiqamah dalam akidah dan syariat dan tetap dalam sunnah rasulnya pada hakikat. Berarti sunnahnya ada dua, pertama pada syariat, nah kedua pada hakikat. Ini istiqamah pada hakikat. Aman dari segangguan. Ketujuh, sakinah, tentram dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang ini melihat aku bingung, ada heran-heran tentang kehidupan makan aja gitu. Bingung, keluarga aku juga bingung. Ya kebolehan di situ kan karena 4 daya si manusia, tapi kan di situ sini kok kalau kayak Lombok jalannya aja karena ditembulkan tuan bagian kita habis itu kedelapan, sabar. Mereka yang panah dan istighraq pada Muhammad dapat menahan marah, sabar dalam memperbuat sesuatu. Kesembilan, sidik, mereka selalu berusaha dalam kebenaran. Sidik kan. Kesepuluh, mereka yang panah dan istighraq pada Muhammad, ilmu mereka sempurna sampai mereka dengan ilmunya. Nah, kata Tuhan, kata Nabi nih, jangan semua. Kedua, ke-11, ilim. Mereka lemah lembut, tidak pemarah, cepat sadar dan insaf, kasih sayang. Ke-12, yakin. Keyakinan mereka tidak berubah. Kalau orang sudah merasa kemanisannya kan orang muda. Karena banyak orang yang mengatakan ini setanang kami guru tamang Madinah sudah menjalani jalan ma'rifat, jalan ini pada. Datang itu bapadah, guru-gurunya itu bapadah. Nah hanya juga itu. Guru sudah dibenar-benar. Mari udah mengajarkan kitab aku yang pertama. Wah ini muridnya sampai keluar rumah guru Joko 60 biji dan mau kitab aku. Bayar langsungnya ke himbungan. Asalnya di rumah aja ada hibak tapi keluar himbungan. Banyak itu bersuara aku. Aneh ya kalau bahkan membacakan kitab itu bacakan sampai 20 lembar bertambah muridnya. Kan aneh ya orang. Ini ada guru ajana seperti Nion. Nur Muhammad seperti Nion. Kan diluarkan ke dunia kan kasirat wilayah muslim kan. Seperti lampu di malam lampunya nyentuh menyala terus, nah barang ada tangannya, ada sadar barang cegah mati di Nion tuh nah. Kan saking apa hendak menikmati cahaya si Nion tuh nah. Itu dia di ujungnya. Aku bisa dah. Ke-12 keyakinan mereka tidak berubah, tetap pendirian mereka hingga akhir hayat. Ke-13 lah
13 dikeluarkan itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diandak pada Muhammad itu 11 12 dinding kan. Jadi satu dinding ini 1000 tahun. Kemudian dikeluarkan itu Nur Muhammad dari 12 dinding. Maka Yudi'u adalah itu Muhammad Yudi itu bercahaya. Minhu dari Nur Muhammad itu bercahaya ma bainal masyriqi wal maghrib sampai ke masyrik dan maghrib nih. Kasirat seperti lampu pilailil muslim pada malam nang dikeluarkan Nur Muhammad SAW dari dinding bercahaya ke masyrik dan ke maghrib seperti lampu di malam yang gelap. Summa khalaqallahu Adam min ar, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam di bumi. Jadi ciptakan Nabi Adam di bumi ini. Nah diletakkanlah itu Nur Muhammad di Adam. Melalui ubun-ubun hiduplah Nabi Adam. Asalnya Nabi Adam kan dari tanah, jarang bari, mata kada melihat, bacanya kada mendengar, kayak patung lah. Setelah itu Nur Muhammad diletakkan pada Adam, sampai ke seluruh tubuh, menyingking Nabi Adam dari rumah alim menyingking, Nabi Adam, hidup Nabi Adam. Ada yang mengatakan tuh, yang diletakkan. Namanya diambil rokak pakai Nur Muhammad. Jadi hati hadis Nabi, ada 4 riwayat, Nabi kada menyalahkan ke semuanya. Jadi Nabi yang pertama oleh Allah jadikan al-aqlal awal aja. Kayak yang pertama itu akan ada pada Nabi Adam tuh. Yang diletakkan tuh melalui ubun-ubun nah Nabi Adam. Ya berfungsi akal lah. Sampai ke mata melihat lah. Sampai ke telinga mendengar lah. Sampai ke tubuh menyingking Nabi Adam. Itu akal awal. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis yang mula-mula jadikan sehingga manusia itu tahu semuanya. Dan ada yakal. Jadi akal awal satu riwayat. Riwayat kedua. Nah mula-mula jadikan al-qalamul aqla. Tolak lama Allah goresan yang pertama. Belum dilahirkan sudah ada goresan antara diri kita. Menjaga nyaman, menjaga sakit. Kita boleh berusaha ikhtiar. Baik kita nyaman, jangan. Kemudian yang ketiga. Allah makhluk ruh dia. Ruh dia Nabi. Yang terakhir mula-mula jadikan Nabi Nur Muhammad. Ayo di mana diambil dari 4 riwayat. Ambil ada hubungan masalah tajali dan juhur. Ya kan? Tajali dan juhur padahal jadi Nabi kena menyalahkan apa yang dikatakan Nabi dulu. Nabi Adam namun Allah jadikan akal awal. Nabi katakan seperti itu juga. Nabi Idris mengatakan kolamul alam menjadikan yang pertama oke juga. Nabi Isa mengatakan yang diciptakan yang pertama roh dia. Oke juga. Nabi mengatakan terakhir dan Nabi kena menyalahkan dari Nabi-Nabi itu karena itu benar juga kan. Disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ambil riwayat tanggal 4 Wahajil Arba'ah dan Wahid. Keempat riwayat ini satu Nabi mengatakan kemiaan apa awal itu daripada Muhammad juga. Ya kan kalau makna jadi Muhammad juga arwah daripada jadi Gus Kompul sebab nama naruh sebab naruh Muhammad dari Gus Kompul mujur gitu betul. Itu kesimpulannya. Nah, ini supaya jangan terdinding untuk anak Nabi maksudnya. Lawasan terdinding kan kapan sampainya. Oke, jadi kita kan tahu. Karena diyakini dalam jalan cara kayak ini, jalan hadis sunnah insya Allah kita selamat untuk jelas. Nah, jadi kemudian semua kalau ada minat adik sampai sini kita sambung insya Allah karena Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena beliau akan selesai Rabbana zidna ilma warzuqna fahma istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.